Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan. Ada sukacita yang besar kita rasakan bersama-sama. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun masih dalam bentuk virtual atau online. Baik adik-adik remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersukacita, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian dan saya mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Mari kita katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Kita katakan, Dia lahir untuk kami. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Baik adik-adik remaja masih dalam posisi berdiri, kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Pertolongan dalam jam ibadah kita pada pagi hari ini ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Baik adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian, Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Baik adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Segala ungkapan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa. Saat ini dalam jam ibadah kami akan belajar akan firman Tuhan. Persiapkan hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami di rumah kami masing-masing dimampukan untuk mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Lukas pasal 1 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-66. Adik-adik silakan buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Kita buka Lukas, kakak ulang ya. Lukas 1 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-66. Kakak akan bacakan firman Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada saat ini adalah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada pasal sebelumnya, pada pasal 1 ayat sebelumnya kita belajar bahwa kita melihat ada sebuah keluarga, yaitu Imam Sakaria dan Elisabet. Imam Sakaria ini pada waktu itu ketika mendapat tugas seorang imam, datanglah malaikat kepadanya dan mengatakan bahwa Elisabet itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah ia memberi nama Yohanes. Nah, Imam Sakaria pada waktu didatangi oleh malaikat, dia seperti tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh malaikat. Karena dia tahu bahwa istrinya Elisabet itu sudah tua dan kondisinya tidak lagi bisa melahirkan.
Namun malaikat datang kepada Imam Zakaria dan mengatakan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah mereka menamakan dia Yohanes. Namun pada saat itu Imam Zakaria tidak percaya, dan seketika itu juga dia menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata. Nah, adik-adik remaja yang kasih Tuhan, perikop pada saat ini adalah lanjutan dari kisah di ayat sebelumnya tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, di ayat yang ke-57 dikatakan bahwa genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Pada saat itu genaplah sudah Elisabet sudah waktunya untuk melahirkan seorang anak laki-laki, dan keluarganya, tetangga-tetangganya datang bersukacita. Pada hari yang ke-8 sebagai tradisi pada saat itu, ketika anak ini akan di usia hari ke-8, anak ini hendak diberi nama. Dan menurut tradisi pada saat itu, bahwa anak laki-laki itu diberi nama sesuai dengan nama ayahnya, yaitu Zakaria. Namun Elisabet mengatakan bahwa tidak, tapi hendaklah ia diberi nama Yohanes. Nah, pada saat itu ketika orang-orang itu memberi isyarat kepada Imam Zakaria yang pada saat itu sedang bisu, tidak dapat berbicara, dan dia memberikan isyarat kepada Imam Zakaria, dan Imam Zakaria ini mengambil batu tulis dan menuliskan nama sebagaimana nama yang diberitakan malaikat kepada Imam Zakaria, yaitu Yohanes. Dan seketika itu apa yang terjadi adik-adik remaja? Imam Zakaria yang tadinya bisu, dia bisa berbicara kembali. Ada mujizat yang terjadi pada saat itu, yang tadinya Imam Zakaria tidak bisa berbicara. Akhirnya Imam Zakaria ini setelah menuliskan nama Yohanes, di ayatnya yang ke-64 kita lihat, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Dan apa yang dilakukan Imam Zakaria? Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan ayat-ayat selanjutnya kita melihat bagaimana nyanyian pujian dari Imam Zakaria ini bukan hanya memuji karena bersukacita karena kelahiran Yohanes, tapi dia juga bersukacita bahwa kelahiran seorang anak yang jauh lebih besar, yang sudah dibuatkan jauh-jauh hari. Nah, adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, ada dua hal yang kita mau belajar firman Tuhan pagi ini. Yang pertama bahwa percaya akan janji Allah. Allah sudah berjanji kepada Imam Zakaria melalui malaikatnya bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki melalui istrinya yang sudah berumur tua. Ya. Pada saat itu Imam Zakaria awalnya tidak percaya sehingga dia menjadi bisu. Nah, adik-adik remaja yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mulai tidak percaya akan pertolongan Tuhan, artinya kita tidak mempercayai kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika apa yang terjadi pada saat Imam Zakaria tidak percaya, ia menjadi bisu. Namun setelah dia percaya, dia menuliskan nama Yohanes. Sebaliknya, yang terjadi adalah mujizat. Dia dapat berbicara kembali. Maka hal pertama yang kita belajar pada firman Tuhan pada pagi ini adalah percaya kepada Allah. Sebagaimana tema Natal kita pada tahun ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Di tengah-tengah pandemi saat ini, di tengah-tengah COVID-19 yang masih banyak pada saat ini, kita juga seperti halnya Imam Zakaria, kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, bahwa Allah benar-benar menyertai kehidupan kita,
Mungkin ada saatnya adik-adik remaja merasa banyak masalah, entah itu di rumah, di pergaulan adik-adik semua. Yakinlah satu hal sesuai dengan tema Natal kita, bahwa Allah beserta kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa janji Allah itu indah pada waktunya. Kita harus yakin dan percaya. Itu yang pertama, percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua kita belajar pagi ini, bahwa ketika Zakaria percaya, ada sukacita dalam kehidupannya. Kata yang pertama keluar ketika dia sudah berbicara kembali adalah di ayat yang 64, dia berkata-kata dan memuji Allah. Ketika kita percaya akan pertolongan Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Hal yang kedua kita belajar bahwa kita belajar untuk bersyukur, bersukacita, bahkan memuji Tuhan. Imam Zakaria bukan hanya bersukacita karena kelahiran anaknya, tapi ia bersukacita bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang jauh lebih besar yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua kita belajar bahwa kita belajar ketika kita sudah percaya akan pertolongan Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa bersyukur, memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita beribadah kepada Tuhan, tapi kehidupan kita biarlah menjadi kehidupan yang pujian yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu dua hal yang kita belajar firman Tuhan adik-adik, dan biarlah itu senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kita. Adik-adik ketika beraktivitas di luar rumah maupun tetap di dalam rumah, yakin dan percaya dua hal. Yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita bersukacita, kita mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa hadir dan bersama dengan kita. Amin. Demikian jauh renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita meresponi firman Tuhan, renungan yang kita sudah dengar bersama-sama, dengan mengangkat pujian janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan curah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Ya, baik adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa syafaat bersama-sama dan nanti diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengar bersama-sama. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, namun kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan yang akan terus meneruskan firman Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan adik-adik remaja kami di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami, menolong dan menyertai setiap langkah kehidupan adik-adik remaja kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan, untuk semua adik-adik remaja kami yang berada di rumah masing-masing. Tolonglah adik-adik remaja kami Tuhan, ketika mereka beraktivitas di luar rumah maupun tetap di dalam rumah. Berikanlah kesehatan yang baik pada adik-adik kami dan semua keluarga, orang tua,
dari adik-adik kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhanlah yang melindungi kami semua, memberikan kesehatan yang baik, agar kami semua bisa terhindar dari COVID-19. Dan kami berdoa Tuhan, bagi setiap pasien COVID-19, agar segera dipulihkan oleh kuasa-Mu Bapa, dan kembali ke keluarga masing-masing dan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan adik-adik remaja kami, dengan segala pergumulannya, kami mau bawa hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan, agar kami setiap hari menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya akan pertolongan Tuhan dan bersukacita atas segala apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang menyatakan damai sejahtera Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, dan semua jajarannya sampai ke pelosok-pelosok desa. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang menyatakan damai sejahtera Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Khususnya bagi kota kami Makassar juga Tuhan. Lindungilah kota kami Makassar ini. Nyatakanlah damai sejahtera-Mu bagi kota Makassar ini. Sehingga kami, anak-anak Tuhan, senantiasa bersukacita, merasakan damai sejahtera daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ampunkanlah sekiranya salah dan dosa kami, jika dalam jam ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan benar, dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan saya mengundang adik-adik untuk berdiri dan kita angkat pujian Bapa terima kasih. Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami dimanapun kami berada,
kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami dan menyertai kami saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita ketika kita beraktivitas di luar rumah maupun tetap di dalam rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.